الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lainnya. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi ayat yang dibacakan oleh Abi Farhan, Ustadz Abi Farhan, itu adalah surah Al-Hujurat ayat 11. Dan untuk itu langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Abi Girfran. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat yang tadi dibacakan oleh Ananda Abi, yang luar biasa juga diterjemahkan oleh guru kita Mas David, nggak ada lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi siapa mereka yang beriman kepada Allah untuk mengolok-ngolok saudaranya. Betul apa betul? Betul-betul. Saya tanya, enakan baca Quran apa enakan ngomongin orang? Yang benar. Serius. Gurihan mana? Kadang-kadang gurihan ngomongin, baca Quran. Tapi ada kadang orang mulutnya lemes banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yang kalau ngelihat orang dibaca dari A sampai Z, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kalau ngelihat orang Mas David sampai di toel tuh, lihat dia mukanya aja glowing, cie. Cuman sayang lehernya keling. Ada orangnya di sini ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Maka ketika kita hidup pengen silaturahmi kita dengan siapapun baik, betul-betul. Dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan saudara baik. Maka apa kata Rasulullah? Jangan sampai kita menjadi orang yang ngolok-ngolok saudara kita, sehingga kalau mereka mau selamat dunia dan akhirat, maka kata Nabi, salamatul insan bihifdil lisan. Mereka yang diselamatkan oleh Allah dari agama yang mereka ada dalam dirinya, siapa? Yang ketika ngomong dipikir dulu.
Dulu ada temennya, abang tuh temennya gendut dibilang edut. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bilang dikit kurang langsing. Betul apa betul? Betul. Ada yang gendut di sini ada? Enggak ada di sini mah. Ini mah kelihatan orang senang semua. Iya. Alhamdulillah. Begitu. Maka jangan sampai kita mengolok-olok orang lain, karena mengolok-olok itu adalah bagian daripada orang-orang yang mereka termasuk kepada ke dalam kezoliman. Na'udzu. Senang nggak disebut orang zolim? Enggak senang, betul apa betul? Betul. Maka kalau kita enggak mau dianggap orang zolim, jangan pernah lisan kita mengolok-olok orang lain. Betul apa betul? Betul. Harusnya kita ini sebagaimana Ibnu Jarir mengatakan, seperlilah kita anggota badan tubuh yang saling melengkapi. Kalau Bu, Ya. Bu, Ya. Bu, Ya. Bu, Ya. tangan kanan gatal, kira-kira bisa garuk sendiri apa enggak? Enggak. Dia butuh tangan kiri apa enggak? Betul. Butuh. Maka kalau butuh dengan tangan kiri, harus bisa menghargai kepada tangan kanan. Begitulah salingnya hidup kita. Kalau butuh sama tetangga, butuh sama saudara, butuh sama lingkungan, jangan mulut ini gampang ngomongin orang. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju. Kenapa demikian? Boleh jadi, Bu, yang diolok-olok sama kita lebih baik orang itu dalam pandangan Allah ketimbang kita. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka hati ini jangan buruk sangka sama orang. Betul? Betul. Ini jelek sangka Mas David di toel temannya. Tuh lihat dia ngapa monyong aja ya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Jangan buruk sangka, belum tentu orang monyong kesel sama kita. Kenapa? Sebab emang boleh jadi monyong dari sononya. Betul Bu? Betul Bu? Maka selamatnya amal kita ketika hati ini bersih dari menggunjing orang lain, ketika lisan ini pun bersih dari mengolok-olok orang lain. Ada besok nanti di akhirat dia ahli ibadah, ahli sholat, rajinnya ngaji, rajin puasanya, rajin tahajudnya. Tapi nanti di akhirat dia jadi orang belangsak, nggak punya amal, nggak punya kebaikan. Kenapa? Sebab karena ketika di dunia dia selalu ngomongin saudaranya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tetangga beli mobil, dia beli panadol. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan iri hati, betul-betul. Apalagi kata Nabi diteruskan, jangan sampai kita jadi orang wala talmizu. Masya Allah, jangan sampai kita jadi orang ngejelek-jelekin orang lain. Bu, punya suami hitam banget sampai disebut hitam. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Punya laki pendek disebut tuyul. Ada yang begitu ada? Jangan, Bu. Mulianya seseorang dengan akhlaknya. Maka kalau orang lain pengen memandang kita dengan akhlak, bangunlah hidup kita dengan akhlak. Sehingganya Allah mengajarkan kepada kita dengan adalah apa? Ketika kita mampu menghargai orang lain, ketika kita menjaga lisan kita kepada orang lain, ketika kita menjaga perbuatan kita kepada orang lain, sebenarnya kita sedang membesarkan agama kita. Alhamdulillah. Maka jangan sampai hinanya kita karena diri kita, tapi mulianya kita karena pribadi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga setelah dari kajian ini kita jadi orang yang lebih nyenengin orang lain. Siap? Siap Bu? Siap Pak? Bapak-bapak kayaknya enak banget lihatnya itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
Ada yang mau nanya? Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, saya perkenalkan nama saya Ibu Kusmiati dari Majelis Taklim Al Barokah yang beralamat di RT 05 RW 03 Kedaung Kaliangke. Ingin bertanya, Ya Bukus. apakah menindas orang lain yang sudah menindas kita itu dilarang? Saya mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz. Baik. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David ini sih bukan nanya, Ya. curhat. Bukus, Bu, Ya. ibu-ibu semua, Ya. kira-kira kalau ada yang ngomongin kita kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Apalagi kita nggak punya salah, kesel apa enggak? Kesel banget apa kesel aja? Nih Bu, kalau ada orang yang menindas kita, ngomongin kita, ngolok-ngolok kita, kira-kira yang perlu kita lakuin, omongin lagi atau diem aja? Omongin lagi apa kita sabar? Omongin lagi apa kita cuekin? Omongin lagi apa kita biarin aja? Iya, orang tanda kalau ada orang yang dia seneng banget ngejelekin kita, kita kudu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab karena saat ada keburukan-keburukan yang kita omongin tanpa kita ridho, tanpa kita ikhlas, lalu orang itu ngomongin kita, sesungguhnya ibu semua sedang diambilin dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak perlu sakit hati. Betul apa betul? Betul. Ini ada orang yang sering ngasih sama tetangga, tapi tetangganya nggak pernah ngasih. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sampai begini Bang David, dia bilang, gue mah males ngasih sama dia. Emang apa? Kenapa? Dia mama gue nggak begitu, nggak ada sebaliknya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Tat, ini langsung pada gini. Iya. Dia pada lu gitu. Bener kan? Betul. Bu. Ya. Walaupun tetangga kita pelit sama kita, biarin aja. Jangan pensiun jadi orang baik. Setuju enggak? Setuju enggak? Enggak perlu pensiun jadi orang baik. Saat ibu berbuat baik kepada orang lain, lalu orang itu tidak sesuai dengan apa yang harapan ibu, enggak perlu takut. Allah yang akan membalas kebaikan ibu semua. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka biarin aja. Ketika tetangga kita pelit sama kita, biarin. Tapi kita enggak pernah pensiun jadi orang baik. Siap enggak pensiun? Siap. Siap terus jadi orang baik? Siap. Begitu ketika kita tampilkan kesabaran, tampilkan dalam hati kita kesucian, tampilkan kebaikan dalam hati kita. Idza sholahat kullu. Kalau dari hatinya saja sudah bersih, fa insyaallah amalnya pun diterima oleh Allah. Amin. Tapi kata Nabi, idza fasadat kullu. Kalau dari hatinya saja rusak. Lihat tetangga beli kulkas, dia masuk angin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kalau hatinya saja rusak, maka pertanda amalnya pun rusak. Ayo kita perbaikin amal kita. Jangan berhenti dan pensiun jadi orang baik. Insya Allah bukan orang itu yang membalas, tapi Allah yang akan berikan kebahagiaan buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Mas Alhamdulillah, David. terima kasih banyak Ustadz Abi Gibran. Ibu-ibu makasih, bersemangat banget ya Bu ya. Ya, jadi orangnya ada nggak yang kayak gitu Bu? Mana orangnya? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Mungkin tadi kalau ngomongnya personal. Nah sekarang gimana kalau negara ini? Negara Palestina udah lama ditindas. Gimana kalau kita balas melakukan perbuatan yang mereka lakukan pada kita. Seperti yang dilakukan di Palestina Ustadz. Membela diri untuk memerdekakan negaranya. Dan bahkan banyak jatuh korban. Gimana Islam memandang itu? Jangan kemana-mana. Kita akan lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. ربي خلقها من نور في اهتراء
نورا فيه تيران ناداه أكبر يا مختار أنت العامين أنت الآمين ربي خلق طه